Buat kita yang sedang cari headset gaming kelas atas, kali ini Pichel punya salah satu rekomendasi yang teman-teman bisa pilih nih. Headset dari Logitech yang punya standar tinggi dan juga punya beberapa fitur menarik ini mungkin bisa cocok buat kita yang nggak mau neko-neko soal pemilihan headset. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah headset gaming dari Logitech, yaitu Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB Gaming Headset. Sesuai dengan namanya yang panjang, headset ini juga diklaim memiliki sederet fitur panjang yang mencoba meyakinkan kita untuk membeli headset ini. Nanti kita akan bahas mulai dari penampakan kotak, isi paket penjualan, desain hingga performa headset ini menurut pribadi Pichel ya. Karena teman-teman juga nggak bisa dengar kan suaranya, at least yang Pichel bisa dengar ya. Dari tampilan kotak, headset ini tuh didominasi oleh warna abu-abu di sekujur bodinya. Dari paling depan terdapat penampakan produk di tengah-tengahnya beserta dengan logo Logitech G berwarna biru glossy di sisi kiri bawah. Dan ada juga model produknya yaitu G733 dengan karakteristik warna yang sama. Ada Lightspeed Wireless berwarna putih juga di sisi kanan atas, dan juga nama lengkap dari unit headset ini di kanan bawahnya. Untuk di sisi kanan kotak, terdapat penampakan lebih detail dari headsetnya. Sedangkan di sisi kiri kotak, itu tuh terdapat spesifikasi detail dari headsetnya ini, yang Pichel akan jelaskan lebih lanjut nanti di bagian fitur. Dan di bagian belakang terdapat penjelasan mengenai masing-masing bagian dari headsetnya, dan juga beberapa fitur-fitur unggulan dari headset ini. Kalau kita beralih ke bagian dalam kotak, kita akan menemukan unit headset Logitech G733 ini, satu buah detachable microphone, satu USB transmitter, dan beberapa kertas manual dan safety instructions, dan informasi mengenai Logitech G. Kalau menurut penjelasan dari kotaknya sih sebenarnya ada nih kabel USB Type-C kepada USB Type-A untuk charging. Tapi di dalam kotak yang kita terima ini tuh nggak ada di dalam paket penjualannya. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Nah, kalau ngomongin desain, di sini yang menarik. Karena Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB Gaming Headset ini punya identitas desain yang Pichel bisa bilang unik. Dengan dominasi warna putih di sekujur bodinya menjadikan headset ini mencolok banget kelihatannya. Namun selain warna putih di bodinya yang dominan, masih ada nih warna abu-abu di bagian earpads-nya, dan warna ungu, pink, dan juga biru di area headband-nya. Kalau dari sisi material sih nggak ada yang spesial lah. Mempergunakan bahan plastik menjadikan headset ini memang menjadi ringan dan juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Dengan dimensi 19,4 x 19,0 dengan ketebalan 8,3 cm dan juga berat 278 gram memastikan headset ini tuh tetap ringan. Hal ini akan sangat membantu banget sebenarnya dalam mengurangi cedera ataupun nyeri di kepala bagian atas nih ya, terutama saat kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Headset ini juga dilengkapi dengan headband yang bisa diputar dan juga dia memiliki bahan yang lembut dan elastis. Kalau biasanya headset itu kan memiliki bantalan lembut di headband-nya aja gitu ya. Nah, kalau ini tuh dia memiliki desain yang berbeda, di mana ini tuh diklaim bisa lebih lembut di kepala, dan juga nggak gampang bikin nyeri di kepala. Headband-nya ini sendiri tuh bisa diatur ya, ukurannya dengan 2 step. Namun cara pengaturannya masih manual, sehingga kita harus cabut dulu, terus masukin lagi ke dudukan yang baru gitu, ke ukuran yang sesuai yang kita inginkan lah. Dan kalau masih mau pengaturan lebih lanjut lagi, masih bisa nih kita atur di area ear cup-nya, walaupun nggak bisa terlalu jauh bergesernya. Dan yang menariknya juga di ear cup-nya ini minimal masih bisa digerakkan lah dengan pola agak melingkar gitu ya, walaupun lagi-lagi nggak banyak ruangnya. Tapi at least bisa mengadaptasi akan kontur kepala kita lah gitu. Headband ini juga secara desain sangat elastis dan juga mudah menyesuaikan akan kontur kepala kita. Dan di dalam menambah estetika di headband-nya terdapat nama modelnya sendiri yaitu G733 yang di-emboss dan juga logo Logitech G dengan silver glossy finish. Selanjutnya di area ear cup-nya yang berbentuk futuristik ini dan bongsor ini gitu ya, terdapat beberapa kendali dari headsetnya yang tepatnya berada di sisi kiri dari ear cup-nya. Mulai dari atas terdapat tombol yang memiliki kontur agak kasar, di mana ini berfungsi untuk mute dan unmute mikrofon kita. Berikutnya ada juga volume roller yang berfungsi mengatur volume dari headsetnya. Dan kemudian satu lagi adalah tombol untuk mematikan ataupun menghidupkan akan headsetnya. Dan selanjutnya ada juga nih sebuah port USB Type-C untuk mengisi daya dari headsetnya ini. Dan di paling depan terdapat port 3,5 mm yang berfungsi untuk tempat meletakkan detachable microphone yang disediakan dalam paket penjualannya. Nah, kalau udah gaming, tetap aja ya, secara desain tuh nggak lengkap rasanya kalau nggak ada RGB lighting. Oleh karena itu, Logitech G733 headset ini juga nggak kelewatan soal ini. Terdapat RGB lighting yang berbentuk garis panjang ke bawah gitu ya, di bagian depan dari ear cup-nya. Hal ini memastikan orang di depan kita bisa lihat efek RGB-nya. Ya, jadi
kayaknya faedahnya bukan buat kita gitu ya. Namun, teman-teman, headset ini bukan sekedar pemanis aja RGB-nya, tapi bisa juga untuk memberikan informasi terkait dengan status baterai ataupun status mute mikrofon. Contohnya, kalau kita tekan sekali tombol powernya, maka kalau LED-nya berwarna hijau, berarti baterai headsetnya ini masih berada di atas 10%. Dan juga sebaliknya, kalau LED-nya berwarna merah, berarti dia sudah di bawah dari 10%. Hal yang sama juga dalam status mikrofon. Kalau misalnya kita pencet tombol mute, maka LED lighting-nya ini akan hidup berwarna merah. RGB lighting ini sendiri juga nanti sebenarnya lebih lanjut bisa kita kustomisasi melalui aplikasi Logitech G Hub, baik di PC ataupun di Mac. Terakhir, kalau di area cushionnya, ini yang berwarna abu-abu ya, di mana dia memiliki bahan memory foam dan kain yang lembut, sehingga enak dan nyaman di area telinga kita. Dan dengan adanya bahan foam seperti ini, bisa menjadikan kita nggak perlu khawatir bakal ngelotok layaknya bahan-bahan kulit sintetik. Dan kalau keringetan pun gitu ya, jadinya nggak lengket-lengket gitu di telinga. Kayak pakai kulit sintetik kan biasanya pasti lengket gitu kalau kena keringat. Ear cushionnya ini yang memiliki ketebalan 2,2 cm ini nanti bisa dilepas dan bisa teman-teman bersihin kalau misalnya mau. Cuma jangan dicuci pakai mesin cuci ya, kalau bisa cuma rendam aja gitu. Dan di bagian dalam dari ear cushionnya ini juga terdapat huruf L dan R yang membantu kita memudahkan mengidentifikasi mana sisi kanan dan juga kiri dari headsetnya. Nah, setelah sudah bahas soal desain, kita langsung aja ya fokus kepada intinya. Jadi headset Logitech G733 Lightspeed ini tuh apa sih sebenarnya kelebihannya dibandingkan dengan headset-headset gaming pada umumnya? Nah, yang pertama, jelas adalah interface koneksinya. Kalau teman-teman yang belum aware juga bahwa headset G733 ini adalah wireless headset. Dan bukan hanya sembarang wireless gitu ya, namun Logitech menyematkan teknologi Lightspeed dalam headset ini. Teknologi Lightspeed ini adalah teknologi yang diciptakan oleh Logitech untuk memungkinkan latency dan response time itu tuh bisa seminimal mungkin, yang biasanya menjadi permasalahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan wireless. Dengan report rate hingga 1 millisecond menjadikan performa wireless Lightspeed-nya ini bisa berada di level yang minimal sama dengan yang pakai kabel. Bahkan di websitenya mereka klaim bisa bahkan lebih cepat di beberapa kondisi dibandingkan dengan yang pakai kabel. Teknologi ini sendiri sih sebenarnya udah nggak baru banget ya, karena sudah ada di keyboard dan juga mouse Logitech. Namun yang menariknya bahwa headset Logitech G733 Wireless inilah yang headset Logitech pertama yang mengadopsi teknologi Lightspeed ini. Jadi pas Pichel tes main game tempo cepat gitu ya, layaknya kayak CSGO dan juga game-game FPS lainnya, bener-bener seperti lagi mempergunakan headset kabel nih, biasa aja gitu. Nggak ada latency kayak misalnya diklik, jedernya terlambat gitu, nggak ada. Interface wireless-nya ini sendiri juga nanti membutuhkan dongle USB yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Secara konsep sih mudah aja, tinggal plug and play dan nggak perlu lagi aneh-aneh, semuanya udah langsung terinstall. Dan yang kelebihan kedua adalah kualitas audionya. Iyalah, percuma aja bisa wireless dengan latency rendah, tapi kalau suaranya jelek kan yang sama aja gitu. Buat apa gitu? Nah, oleh karena itu Logitech juga menyematkan driver yang mumpuni di dalam produk ini. Dengan driver dari Pro G yang berukuran 40 mm dan juga berbahan neodymium magnet, menjadikan secara teori kualitasnya lebih baik dibandingkan driver dengan ukuran yang lebih kecil dan dengan bahan magnet biasa. Drivernya ini sendiri memiliki ukuran yang sama dengan Logitech G433, namun kalau dibandingkan dengan yang Pichel pernah review yaitu Logitech Pro X, ini tuh masih lebih kecil 10 mm dibandingkan headset tersebut, di mana itu tuh punya ukuran 50 mm. Walaupun begitu, dengan ukuran yang lebih kecil, headset ini sendiri tuh memiliki impedance yang lebih besar, yaitu dengan 39 ohm untuk kondisi pasif dan 5000 ohm untuk kondisi aktif. Dan untuk sensitivitasnya sendiri tuh sebesar 87,5 desibel SPL per MW, yang berarti dengan 1 mW dapat menghasilkan daya yaitu 87,5 desibel SPL. Kalau dalam konversi di dalam dunia nyata gitu ya, sependengaran Pichel ya, menurut kuping Pichel, sih ini suaranya optimal banget. Dalam skenario mendengarkan lagu ataupun nonton film dan video baik di PC ataupun mungkin di device lain, ini berasa dentuman yang bulat dari drivernya. Clarity audionya pun juga tetap jernih. Ditambah juga dengan adanya teknologi DTS Headphone X 2.0 menjadikan suaranya lebih mantap dan juga surround sound-nya nih berasa banget deh gitu. Tapi sekedar catatan ya teman-teman, kalau mau lebih imersif lagi, konsumsi kontennya yang memang juga sudah support akan teknologi DTS-nya ya, biar potensinya maksimal gitu. Pichel sih coba download konten asli dari DTS gitu, yang DTS certified, bukan dari YouTube gitu ya, biar nggak kompres audionya. Dan ini berasa banget perpindahan suara dari contohnya sisi kiri ke kanan, atas ke bawah gitu ya. Layaknya kayak intro-intro bioskop gitu deh. Dan untuk urusan game, audionya juga mantep dan nggak lebay lah suaranya. Bassnya masih oke dan suara-suara yang ada tuh terdengar dengan baik.
Suara seperti tembakan, langkah kaki, ledakan gitu, pas banget lah pokoknya penempatannya. Sehingga akan sangat membantu banget buat teman-teman yang memang casual gamer atau bahkan yang gamer kompetitif. Apalagi kalau misalnya kita cuma pakai untuk sekedar game yang slow pace gitu ya, yang game-game lambat, santai gitu, macam-macam seperti GTA gitu ya. Berasa banget seperti di dalam gamenya, karena audio ambience-nya dan immersif-nya itu berasa real banget. Bukan hanya untuk urusan driver aja yang diperhatikan di sini, namun Logitech G733 ini juga sudah memiliki mikrofon yang mumpuni, yaitu dengan teknologi Blue Voice. Mikrofon dengan ukuran 6 mm ini memiliki pattern tangkapan cardioid yang sama dengan Logitech Pro X, sehingga memastikan tangkapan suara lebih baik dan juga ditambah dengan sensitivitas cakupan frekuensi mulai dari 100 Hz hingga 10 kHz. Ini menjadikan kombinasi mikrofonnya ini mantep banget lah. Seperti biasa sih nggak ada informasi juga mengenai apakah ada teknologi noise cancellation dalam headset ini. Nah, walaupun kualitas audio dan mikrofonnya out of the box sudah mantep, namun kita masih bisa tetap kok tuning audionya mempergunakan aplikasi Logitech G Hub. Jadi seperti pengaturan Blue Voice tadi tuh, kita bisa hidupkan ataupun matikan melalui aplikasi G Hub ini. Dan ada juga beberapa preset audio mikrofon yang bisa kita pilih seperti contohnya broadcaster, FM audio, AM radio, high voice, dan juga low voice. Dan buat teman-teman yang penasaran, Pical coba cantumin contoh audio dari mikrofon Logitech Pro X headset. Oke, jadi kita akan coba tes mempergunakan mikrofon dari Logitech G733 Lightspeed Gaming Headset ini nih. Jadi ini semuanya ke-transmit secara wireless langsung ke laptop ini, karena Pical juga rekam, gitu ya. Dan ini masih mempergunakan setting yang biasa, nggak ada pengaturan yang aneh-aneh. Jadi bener-bener literally cuma out of the box langsung begini settingannya. Oke, kita akan coba hidupin yaitu Blue Voice, ya itu yang katanya fitur yang untuk mengenhance akan suaranya. Nah, ini kita udah aktifin, nggak tahu apakah ada perubahan karena Pical nggak bisa dengar, tapi nanti harusnya bisa waktu editing, gitu ya. Ini dalam Blue Voice preset yaitu FM Station. Jadi yang seperti udah Pical bilang, ini ada preset-presetnya. Ini preset FM Station. Oke, ini sekarang Pical udah ganti, ini sekarang preset AM radio. Preset AM radio, nggak tahu ada perubahan atau enggak. Ada juga sih sebenarnya setting broadcaster 1 dan 2. Ya, ini dia setting broadcaster 1, ya, dimana voice equalizer-nya berubah, low dan high-nya jadi lebih tinggi. Dan ini yang broadcaster 2, dimana yang high-nya nggak setinggi yang tadi, ya, tapi tetap ada adjustment, tetap di low dan juga high frekuensinya. Terus kemudian ada juga high voice. Oke, ini dia udah high voice, yaitu yang loud. Dan ada juga high voice yang soft. Ini dia high voice yang soft. Oke. Dan kemudian kita akan coba yang low voice. Low voice, ya, ini suara dengan preset low voice. Ini yang low voice loud. Dan ini yang low voice soft. Oke. Pical nggak bisa dengerin, jadi kita akan coba dengerin sama-sama. Tapi at least biar teman-teman dapat gambaran apakah memang perubahannya terdengar signifikan ataupun mungkin apakah cuma hanya gimmick-gimmick aja. Ya kita akan dengerin sama-sama lah ya. Semoga ini juga bisa jadi perbandingan buat teman-teman sekalian. Oke, itu aja tes soundnya. Thank you. Dan nanti lebih lanjut lagi sebenarnya di aplikasi Logitech G Hub ini kita bisa lihat status baterai gitu ya, yang lebih detail hingga estimasi baterai life-nya. Dan ada juga nanti seperti pengaturan RGB di dalam aplikasi Logitech G Hub ini. Dan karena RGB-nya sudah ada fitur Light Sync, maka kalau kita punya beberapa device yang support fitur tersebut, kita bisa langsung sinkronkan aja dengan LED lighting-nya, biar lebih serasi gitu antara misalnya keyboard, mouse, ataupun juga dengan headset-nya. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, headset Logitech G733 wireless headset ini merupakan sebuah headset gaming yang fleksibel, namun juga powerful. Dengan teknologi wireless yang sudah support light speed ataupun minim latency layaknya headset kabel, menjadikan headset ini bukan cuma buat sekedar dengar lagu ataupun nonton film doang, tapi bisa juga buat dipergunakan dalam competitive gaming ataupun dalam turnamen game sekalipun. Ditambah lagi dengan kemampuan audio baik driver dan juga mikrofonnya, menjadikan banyak poin-poin positif yang Pical bisa temukan di headset ini. Dan yang pasti dan terutama adalah RGB lighting-nya ya kan, karena biar jadi kelihatan seru gitu kelihatannya. Kalau main game jadi kayak tambah FPS-nya. Nggak tahu itu teori dari mana. Dan lagi-lagi, nggak ada concern Pical yang signifikan sebenarnya untuk headset ini. Semuanya sudah di-cover dengan baik.
Paling ini nih satu concernnya, yaitu Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB Gaming Headset ini tuh dibanderol dengan harga Rp2.399.000 secara normal menurut website dari Logitech. Namun sebenarnya kalian nggak usah khawatir ya, karena saat ini mereka sedang ada promo hingga ke harga 1,9 juta saat video ini Pichel buat. Jadi lumayan tuh, hemat ke 400.000 ya. Harga yang wajar lah sebenarnya untuk kualitas headset begini menurut Pichel. Ya, ini kan juga bisa jadi investasi untuk jangka panjang ya. Nggak mungkin kita pakai headset setahun ganti gitu kan. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB Gaming Headset. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja kok video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, plus Hello juga. Ataupun teman-teman bisa juga kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, kalau yang suka game, bisa kunjungi channel kita loh yang satu lagi yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fams. Jadi itu udah video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Goks. Gimana guys? Kelihatan nggak RGB?